Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Halo semua, salam sehat untuk kalian semua. Pembahasan penting kali ini adalah bagaimana caranya kita bisa tetap fokus dalam menjalani apa yang kita inginkan. Ya, kita akan membahas tentang fokus. Fokus ini adalah kita menetapkan satu pilihan dan kita berjuang, kita mengaplikasikan perwujudan itu dari pilihan kita itu. Nah, kita harus melakukan yang namanya fokus. Tetapi apakah kita bisa fokus kalau pikiran kita itu berantakan? Kalau pikiran itu penuh dengan tekanan, kalau masih ada trauma yang membuat pikiran kita itu terganggu, ya, itu terletak semuanya pada perasaan, rasa, dan jiwa kita. Perasaan, rasa, dan jiwa kita itu mempengaruhi ketenangan pikiran kita. Jadi apa yang harus dilakukan agar kita bisa fokus? Kalau kita tidak fokus, kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, memang benar. Mau memakai hukum apapun, itu cara kerjanya adalah dengan fokus. Mau kita berdoa, kita juga pada waktu berdoa kita diminta untuk fokus. Kalau pikiran kita tidak tenang, gimana caranya kita bisa berdoa? Dan kalaupun kita berdoa, apakah kita bisa mewujudkan apa yang kita doakan? Ya, karena kita tidak fokus. Mari kita bersama-sama sekarang bagaimana caranya kita untuk fokus. Ya, adalah kita memberikan ketenangan kepada jiwa kita dulu, kepada jiwa, rasa, dan perasaan kita. Karena itulah letak di mana ketenangan itu berada, dan itu adalah letak di mana kita bisa fokus melakukan apa yang kita ingin wujudkan. Kalau kalian seorang orang tua, kalian itu harus memberikan ketenangan kepada anak Anda, dengan Anda juga menjadi seorang orang tua yang tenang dalam menyikapi problema kehidupan. Karena itu akan terbawa oleh anak, emosi-emosi yang ditularkan oleh orang tua itu yang akan dibawa oleh anak, yang bisa mengganggu atau menumbuhkan jiwanya. Jadi anak itu jiwanya itu masih muda, ya, jiwanya itu belum terkontaminasi. Dunia luarlah yang mengkontaminasi atau memberikan influencing kepada jiwa anak. Itu bisa dari orang tua, itu bisa dari lingkungan, itu bisa dari apa yang ditonton. Kalau kalian sekarang ini mempunyai keadaan pikiran yang tidak tenang atau kurang fokus, itu berarti kemungkinan kalian mempunyai trauma atau kalian terinfluence oleh sesuatu yang mengganggu pikiran dan kejiwaan kalian dari kecil. Makanya kita pelajari apa yang menyebabkan kita trauma, apa yang menyebabkan kita menjadi terganggu secara rasa dan kejiwaan, sehingga kita tidak memaksimalkan atau tidak bisa memaksimalkan pemikiran kita. Karena kenapa? Kita agak terganggu perasaan kita, kita tidak tenang dalam jiwa kita, sehingga kita tidak bisa fokus melakukan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Oke, semua itu bisa ditanggulangi, semua itu bisa disembuhkan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tidak ada gangguan juga yang bisa diperbaiki. Kita bisa memperbaiki gangguan-gangguan itu, termasuk gangguan-gangguan yang dialami oleh jiwa kita, gangguan-gangguan yang dialami oleh perasaan kita. Itu kita bisa untuk memperbaikinya. Dengan cara apa? Kita tenang,
ya, kita memasuki stage yang namanya tenang ya. Di channel ini selain aku menceritakan motivasi dari orang-orang yang sukses ya, orang yang dulu gagal dan menjadi sukses, di channel ini juga memberikan terapi-terapi untuk kalian itu menjadi tenang dan rileks. Kalian dengarkan aja suara saya ini, kalian dengarkan dengan baik-baik, dan kalian juga dengarkan suara dentingan piano dan kicauan burung. Dan secara visualisasi kalian coba lihat bunga-bunga itu yang tenang di padang itu ya, di padang rumput dan hijau itu yang tenang. Coba kalian lihat dan kalian tarik nafas pelan dan hembuskan. Tarik nafas pelan dan hembuskan. Lakukan ini selama 7 kali. Jadi kalian tarik nafas dan hembuskan ini selama 7 kali. Setelah itu kalian coba pandangi layar kalian ini, pandangi bunga-bunga dan ada burung-burung yang terbang, ada kupu-kupu di padang rumput yang tenang ya, dengan bunyi dentingan piano dan juga ada kicauan burung. Coba kalian dengarkan perlahan, kalian resapi, dan kalian coba menenangkan diri kalian. Tenangkan diri kalian. Kalaupun sampai kalian mengantuk dan ingin tidur, lakukanlah. Coba kalian tetap dengarkan ini sampai kalian tertidur. Pada saat kalian tertidur, itulah di saat itu sel-sel kita itu memperbaiki dirinya sendiri. Jadi tubuh kita itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jiwa kita itu bisa memperbaiki jiwa sendiri. Jadi kita tidak bisa memperbaiki apa-apa sebenarnya. Tetapi pada saat kita rileks, pada saat kita sudah melepas tekanan-tekanan, jiwa kita, perasaan kita, tubuh kita, sel-sel tubuh kita itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ya, itulah keajaiban. Jadi bagaimana cara kita memperbaiki pikiran kita? Dengan memperbaiki perasaan kita, dengan memperbaiki jiwa kita, yaitu dengan melakukan yang namanya relaksasi. Tidak ada yang magic, tidak ada sulap di sini. Tidak ada sesuatu yang bentuknya hokus pokus atau sesuatu yang berbentuk ritual, tidak ada. Di sini hanya kita melakukan ritual, bukan ritual ya, kita melakukan relaksasi ya. Kita melakukan kegiatan relaksasi yang bisa membantu kita untuk tenang. Pada saat kita merasakan ketenangan yang mendalam, di sanalah letak kita memperbaiki diri kita. Kita bisa memperbaiki jiwa kita dan perasaan kita. Bila mana ada tekanan-tekanan, itu pun akan lenyap dan hilang ya. Tetapi memang tidak bisa langsung kita istirahat tidur tiba-tiba pikiran itu hilang atau trauma itu lenyap, itu tidak bisa seperti itu. Kita harus rutin melakukan kegiatan relaksasi ini. Semakin kita rileks, semakin kita bisa memasuki yang namanya state relax, itu kita akan cepat memperbaiki fokus kita ya. Jadi ketenangan itu kita dapatkan dari kita merelaksasi diri kita. Kita beristirahat untuk menyembuhkan diri kita, karena pada saat kita istirahat, sel-sel kita memperbarui dirinya. Bahkan juga jiwa kita, perasaan kita jauh lebih tenang, sehingga pada saat kita terbangun, kita bisa tersenyum. Pada saat tersenyum, disitulah yang namanya semangat itu akan naik kembali. Semangat naik dan daya fokus itu akan makin tajam. Jadi kalau kita mau mempertajam fokus kita, itu bukan kita melakukan sesuatu kegiatan yang melatih fokus kita dengan melihat sesuatu dengan berjam-jam. Itu malah merusak
keadaan kita akan merasa bosan, kita akan merasa lelah. Pada saat kita terlalu fokus juga ya, terlalu fokus itu kita memaksakan diri untuk bekerja dengan keadaan jiwa kita tidak tenang, itu fokus kita juga akan rusak. Kemungkinan kalian bisa mempertahankan fokus kalian, tetapi bagaimana dengan kesehatan kalian? Kalian juga harus memikirkan kesehatan kalian. Kalian terlalu banyak tekanan, kalian harus fokus dengan tekanan ya. Tekanan itu membuat kalian fokus. Apa yang terjadi? Mungkin kalian fokus, tetapi kemungkinan kesehatan kalian tidak akan bisa menandinginya. Kesehatan kalian juga nanti akan bisa terganggu. Makanya bagaimana cara melatih fokus agar fokus kita itu bisa kita lakukan dengan cara yang tenang, dengan cara tanpa tekanan, yaitu dengan kita masuk ke stage relaksasi. Kita harus merasakan kedamaian dan ketenangan dalam diri kita yang akan mengobati jiwa kita. Karena kita bisa melakukan semua itu karena adanya bantuan dari alam sekitar kita. Pada saat kita hanya mengandalkan kekuatan kita, itu tidak cukup. Yang ada kita akan kelelahan, dan pada akhirnya kesehatan kita yang akan terganggu. Ya, banyak sekali orang yang bekerja dengan keras, mereka melatih fokusnya dengan tegang. Dia melatih fokusnya dengan latihan fokus yang tegang. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah kesehatan mereka terganggu, mereka mudah lelah, dan mereka akhirnya bosan. Pada saat bosan, mereka sudah kehilangan fokus. Nah, itu juga yang terjadi pada seorang petinju, seorang juara ya. Petinju kalau mau menjadi juara itu dia harus mempertahankan fokusnya dari ronde pertama sampai habisnya ronde, atau dari ronde pertama sampai dia bisa mengalahkan lawannya. Dia itu perlu kekuatan fokus. Kalian tahu latihan mereka itu apa selain latihan stamina? Yang dia lakukan adalah pada saat sudah mau dekat-dekat bertanding, mereka malah tidak latihan fisik sama sekali. Yang mereka lakukan adalah menenangkan diri, menenangkan pikiran, dan melakukan relaksasi. Bahkan ada terapi hipnotis yang dilakukan untuk mereka ya, untuk membantu menenangkan diri mereka dan menaikkan vibrasi fokus mereka, sehingga mereka itu tetap tenang pada saat berhadapan dengan lawan. Nah, itu kita belajar dari seorang petinju ya. Walaupun kita bukan menjadi petinju, tetapi petinju itu bisa bertahan di atas ring sampai berjam-jam. Bahkan kita lihat ya, kalau misalnya kita melihat pertandingan tinju, kita itu melihat tuh berapa lama mereka bertinju di atas ring. Orang biasa sudah lelah itu tidak harus berbaku hantam, tetapi orang biasa itu pasti sudah kelelahan dan belum sampai 2 ronde mungkin sudah geblak ya. Yaitu karena mereka tidak terlatih. Seorang petinju selain dia melatih otot staminanya, melatih otot fisiknya, dia juga diberikan hipnoterapi untuk relaksasi. Bayangkan kalau kita melakukan suatu kegiatan usaha atau bekerja, itu memerlukan stamina yang tinggi juga, sama seperti petinju, tetapi petinju melakukannya di atas ring. Kalau kalian mungkin di sekolah, di tempat pekerjaan ya, di universitas atau di profesi-profesi lainnya ya. Coba sekarang kita latihan untuk selalu rileks, yaitu nanti saya akan memberikan terapi khusus untuk kalian bisa rileks dan tenang, supaya kalian bisa mempertajam yang namanya fokus kalian.
pada saat kalian bisa fokus akan sesuatu dengan keadaan tenang, kalian akan bisa bertahan dalam keadaan fokus dan kalian bisa mewujudkan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian inginkan itu jauh lebih mudah. Terima kasih semuanya sudah menyimak bahasan ini. Semoga keberlimpahan dan keberkahan selalu menyertai kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.